기호를 만났다고요? 결혼해서 잘 살고 있다. 강 PD님은 절대로 정기호. 얘가 제때 왔으면 너 여기 없었어. 서모카 씨가 무대에 올라가세요. Ibu Bogol tampak terdiam sesaat mendengar pertanyaan Mocha. Ia kemudian berkata bahwa ia tak mengenal Jong Ki-ho. Ia juga mengaku bahwa kalimat yang ia ucapkan tentu juga diucapkan oleh semua ibu pada anaknya. Sementara itu, Bogol mulai menceritakan semua tentang masa lalu mereka pada Wuhak. Sebuah kilas balik menunjukkan di mana Ki-ho dan kakaknya bersembunyi dari kejaran ayah Ki-ho. Mereka juga terlihat berada di rumah yang ditempati ayah Ki-ho saat ini. Ayah Ki-ho dengan mudah bisa menemukan mereka. Kakak Ki-ho berusaha membawa Ki-ho kabur, namun ayah mereka berhasil mendapatkannya. Ibu mereka yang ada di sana juga mencoba menghentikan ayah mereka. Ayah Ki-ho sangat kasar, bahkan tak segan untuk memukul mereka. Pria itu berkata bahwa mereka pasti akan mati tanpa dirinya. Mendengar itu, Ki-ho membalas bahwa lebih baik ayahnya mati karena dengan begitu mereka bisa hidup tenang. Marah dengan perkataan Ki-ho, ayah mereka terlihat mengambil kursi lalu memukulkannya pada Ki-ho. Scene berganti pada kakak Ki-ho yang tak lain adalah Wuhak terbangun di rumah sakit. Kepala Wuhak diperban dan ia juga kehilangan ingatannya. Ternyata Wuhak telah melindungi Ki-ho saat ayah mereka akan memukul Ki-ho tadi. 누구보다 그 시절을 지우고 싶었던 사람은 형이 아니라 Setelah tahu semuanya, Wuhak meminta Bogol untuk mendapatkan kembali identitas mereka dan menghadapi ayah mereka. Namun, Bogol menentangnya dan mengatakan bahwa mereka tak bisa mengungkap identitas mereka karena akan menyebabkan masalah di keluarga mereka. 근데 왜 안 돼? 왜? 그러면 형 우리 가족이 무너져. Keesokan harinya, Wuhak bersikap aneh dengan membuat sarapan untuk semua orang. Ayah dan ibunya terlihat khawatir karena takut Wuhak berada dalam masalah. Setelah Wuhak pergi ke kantor, ibunya menghampiri Bogol dan menceritakan tentang Mocha yang menanyakan Ki-ho. Bogol meminta ibunya untuk menyembunyikan identitasnya. Ia juga mulai bercerita bahwa karena Ki-ho, Mocha hampir berada dalam bahaya. Ia juga meminta ibunya untuk melindungi Mocha. 지키면 돼요. Sementara itu, Ranju terlihat bahagia setelah Seo Hwang memberitahunya tentang peningkatnya popularitas albumnya. Ia berhenti menari saat melihat Wuhak berdiri di belakangnya. Namun ia melanjutkan menarinya saat Wuhak sudah pergi menemui Mocha. Wuhak mengaku bahwa ia telah menemukan Ki-ho. Ia juga memberikan USB yang Mocha yakini itu adalah milik Ki-ho dulu. Wuhak berkata bahwa Ki-ho sudah menikah dan hidup bahagia. Ki-ho juga senang saat melihat berita Mocha berhasil ditemukan. Tentu saja kabar itu membuat Mocha terkejut. Namun ia juga merasa senang meski ia merasa masih ada yang janggal. 고마워. Setelahnya, Mocha memberitahu Ranju tentang Ki-ho dan juga kalimat yang sering ibu Bogol ucapkan. Entah mengapa, ia memiliki keyakinan bahwa salah satu dari Wuhak maupun Bogol adalah Ki-ho. 둘 중 하나란 소리야? Di tempat lain, Wuhak diberi tanggung jawab untuk memeriksa kecelakaan Daewon. Ia kemudian pergi ke rumah sakit di mana Daewon dirawat. Polisi menyatakan bahwa kecelakaan yang terjadi pada Daewon disebabkan oleh tawon. Tapi Yongju, istrinya, sama sekali tidak mempercayainya. Ia meminta Wuhak untuk mengungkapkan kebenarannya. Ranju terlihat kebingungan saat saingannya di acara berikutnya bukanlah lagu masa lalunya, melainkan Anmore. Melihat popularitas Anmore yang sangat tinggi membuatnya tak punya percaya diri untuk menang. Sementara itu, Mocha mencoba membujuk kru acara tersebut untuk tidak meminta Ranju melawan Anmore. Namun semua kru acara tersebut malah senang karena Anmore mau tampil di acaranya. Mocha semakin kesal saat manajer Park meminta Anmore untuk lip sync sedangkan Ranju harus bernyanyi live. Ia merasa semua itu adalah hal yang tidak adil. Namun ia tak bisa berbuat apapun saat semua kru tak ada yang mendengarkannya termasuk Bogol.
Moka yang marah terlihat menendang tempat sampah yang ada di luar ruangan. Bogol yang ada di sana mencoba menghiburnya dan memberikan sapu tangannya. Namun Moka yang melihatnya malah semakin marah. Ia merasa Bogol berada di posisi yang tidak jelas dan selalu mempermainkannya. Kadang Bogol membelanya, tapi kadang juga menyudutkannya. Di tempat lain, Ranju mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kondisi tenggorokannya pasca operasi. Menurut dokter, kondisi fisik Ranju normal, namun tidak dengan psikisnya. Bisa jadi stres adalah penyebab utama Ranju kehilangan suaranya. 요즘 너무 잘 나가니까 스트레스 받. Di rumah, Ibu Bogol terlihat mencoba memberitahu Moka untuk belajar menjadi penata rambut. Ia juga berkata bahwa kesempatan Moka menjadi penyanyi sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Ia mengatakan semua itu karena peduli dan mengkhawatirkan Moka. Bogol yang mendengarnya meminta Moka untuk melupakan ucapan ibunya. Moka yang mendengarnya kembali kesal karena Bogol kembali bersikap tidak jelas. Awalnya Moka mengira mungkin saja Bogol adalah Kiho. Namun setelah tahu sikap Bogol, ia yakin tak mungkin pria itu adalah Kiho. Bogol tak terima saat Moka berkata dirinya tidak bisa menjadi Kiho. Ia meminta alasan mengapa dirinya tak bisa menjadi Kiho. Moka menjawab bahwa Kiho yang ia kenal memiliki tatapan penuh keyakinan dan bisa diandalkan. Mendengar itu, Bogol semakin kesal karena berarti Moka menganggap Bogol tak bisa diandalkan. Moka terus saja membantah ucapan Bogol hingga Bogol mengatakan Moka pandai bicara. Namun sayangnya kepandaian itu tidak Moka gunakan untuk melawan Anmore maupun manajernya. Moka kembali terdiam karena tak bisa mengatakan alasannya untuk melawan manajer Park. 불가피한 이유 말 못하리. Malam harinya, Moka terbangun dari tidurnya saat bermimpi dikejar babi hutan di pulau itu. Ia memutuskan untuk keluar kamar dan tanpa sengaja melihat Wuhak duduk di depan terasnya. Wuhak memberikan earphone yang ada di telinganya dan mulai memutar lagu Ranju. Moka menyanyikan lagu Ranju dengan sangat baik, membuat Wuhak terpesona. Pada hari acara, produser Hong menelpon Bogol dan mengabarkan bahwa ia sedang sakit. Ia meminta Bogol mengurus acara itu dan juga agar Bogol membantu Anmore. Sementara itu, Moka dan Ranju telah sampai di lokasi syuting. Ranju mulai tak percaya diri saat melihat penggemar Anmore yang begitu banyak. Namun ia harus keluar dari mobil agar para wartawan bisa memotretnya. Belum selesai Ranju berpose, Anmore dengan sombongnya mulai keluar dari mobil. Terlihat jelas perbedaan antusias penggemar sebelum Anmore keluar. Melihat Anmore yang bertingkah, Ranju terdengar memanggil Moka. Ia memperkenalkan Moka dengan bangga dan sengaja menjatuhkan mental Anmore. Saat selesai membeli minuman, Moka tampak menghindari Bogol sebelum mereka berpapasan. Sayangnya, ia malah salah masuk ruangan dan bertemu Anmore. Kesempatan itu digunakan Anmore untuk mengintimidasi Moka. Ia meminta Moka mengakui bahwa kesuksesan yang ia dapat bukanlah suatu keberuntungan karena Moka tidak datang ke audisi. Moka terlihat diam dan ketakutan untuk menjawab, apalagi manajer Park menunjukkan rekaman videonya. Moka terlihat memandang Anmore dan Bogol bergantian. Dengan penuh keberanian ia berkata bahwa jika Anmore bisa mengalahkan Ranju, maka ia akan mengakui kualitas Anmore. Dengan satu syarat, Anmore harus bernyanyi secara langsung. 오늘 무대에서 라이브로 해갖고 란주 언니 이겨볼 인정할게요. Sebelum pertengkaran semakin jauh, Bogol meminta mereka untuk pergi ke ruang proyeksi. Ia memberikan naskah pada Anmore dan meminta penyanyi itu untuk mengikuti naskahnya. Bogol kemudian berkata bahwa acaranya adalah siaran langsung dan tentunya semua yang terjadi harus disiarkan secara langsung. Ia juga meminta Anmore menyanyikan lagunya secara langsung dan bukan lip sync. Anmore tentu saja sangat terkejut. Ia terlihat marah pada manajernya karena merasa dipermainkan. Manajernya mencoba membujuk Bogol, tapi Bogol bersikeras meminta Anmore untuk bernyanyi secara langsung. Anmore yang kesal terlihat melempar naskahnya dan mengancam untuk keluar dari acara itu. Ia juga meninggalkan ruangan itu.
Manajer Park terlihat mengancam Bogol, tapi Bogol malah mengancamnya balik. Ia berkata akan mengatakan para wartawan alasan Amore menolak tampil di acaranya. Selain itu, Bogol juga meminta Ranju menyanyi sendiri. Ia meminta Ranju untuk menghentikan kebohongannya dan meminta Mocha terus menjadi penyanyi latarnya. Ia berjanji jika Ranju memenangkan kompetisi ini, ia akan memberikan panggung pada Mocha dan memberikannya waktu untuk tampil di TV. 올라가서 그동안의 목소리가 누구 Di tempat lain, Wuhak mengatakan pada ayahnya bahwa ingatannya telah kembali. Ia juga meminta ayahnya untuk menceritakan semua kebenarannya. 어쩔 수 없었다는 거 알아요. 그러니까 제발